Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Peristiwa meninggalnya pasien COVID-19 saat isolasi mandiri menunjukkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan aturan isolasi mandiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengimbau agar pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri menyediakan pulse oximeter, yaitu alat untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan pedoman baru bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Salah satunya dengan mengimbau pasien isolasi mandiri memiliki oximeter untuk mengukur kadar oksigen dalam darah, sehingga bisa mengantisipasi jika kadar oksigen dalam darahnya turun. Harga oximeter di pasaran bervariasi di antara Rp300.000 hingga Rp1 juta tergantung jenis dan mereknya. Bisa 50% ada gitu. Kalau untuk harganya sendiri apakah harganya terjangkau? Kisaran berapa sih Pak Anda? Sekitar 350. Gitu. Yang biasa nih 350, kan ada merek Omron ada 800, harganya kan Yuwell 700. Kalau yang Omron ini 4,5 nih. Penurunan kadar oksigen dalam darah pada penderita COVID-19 disebut dengan hypoxia atau hyposemia. Penderita hyposemia memiliki kadar oksigen di bawah normal, yaitu di antara 80 hingga 70%. Saat menderita hyposemia, pasien mengalami sesak nafas dan dipicu dari penurunan kemampuan jaringan oksigen dan paru-paru. Pada sejumlah kasus, hyposemia tidak menunjukkan gejala berarti, bahkan pasien tetap bisa beraktivitas normal. Namun bila tidak ditangani lebih lanjut, hyposemia bisa membahayakan dan menyebabkan kematian. Karena itu, pasien positif COVID-19 dianjurkan rutin mengukur kadar oksigen dalam darah dengan oximeter. Di samping itu, pasien COVID-19 yang diisolasi mandiri harus menghindari kontak dengan orang lain dengan tidak keluar rumah, selalu menggunakan masker dan pelindung wajah, serta mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terbatasnya lahan pemakaman membuat jarak antar makam untuk jenazah pasien COVID-19 di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur dipersempit. Pemangkasan ini dilakukan agar bisa menampung lebih banyak jenazah. TPU Bambu Apus awalnya hanya mampu menampung 700 petak makam jenazah COVID-19 dan petugas menyiasati dengan mempersempit petak makam. Jarak antar makam pun hanya sekitar 40 cm setiap sisinya. Sejak dibuka tanggal 21 Januari lalu hingga Jumat kemarin, TPU Bambu Apus telah menampung 364 jenazah pasien COVID-19. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menginfeksi produksi vaksin Sinovac di Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Infeksi dilakukan guna memastikan mutu vaksin tetap terjaga. Guna memastikan mutu vaksin tetap terjaga dan baik hingga digunakan untuk masyarakat, BPOM mendatangi Bio Farma untuk memastikan produksi vaksin di Bio Farma memenuhi standar. Selain itu, untuk memastikan dan keamanan, setiap vaksin dipasang barcode untuk memudahkan pelacakan setiap vaksin dan menghindari agar vaksin Sinovac tersebut tidak dapat dipalsukan. Sementara itu, BPOM memastikan pada setiap tahapan-tahapan produksi vaksin memenuhi standar obat yang baik, seperti fasilitas produksi hingga tempat penyimpanan yang aman. Kira ini adalah proses juga yang harus memastikan bahwa setiap tahapan itu juga memenuhi standar distribusi obat yang baik, plus dengan penggunaan teknologi digital. Karena nanti ada QR code itu tadi juga kan, QR code yang akan kita sebut track and trace. Jadi satu, memastikan ada QR code di sana yang terdiri dari data-data dari vaksin tersebut, yang akan apabila ada suatu kejadian tertentu dari suatu produk di market, di pasar atau di masyarakat, bisa kita track lagi. Itu masuk ke batch produksi yang mana, sehingga apabila memang ada kesalahan bisa kita tarik dengan mudah. Rencananya BPOM akan mengeluarkan izin edar vaksin Sinovac produksi Bio Farma pada Februari mendatang setelah melewati berbagai pengujian oleh BPOM. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.